Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sudah bersama teman saya. Dengan siapa? Muhammad Sidik Munsawi. Iya, biasa dipanggil Munsawi biar Ya, gampang. Biar gampang. Kalau Sidik terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Nah, di video kali ini kita akan membahas pertama apa sih bedanya UIN 1 dan UIN 2. Karena Sidik Munsawi ini sekarang kuliah di mana? Di Saya UIN. kebetulan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di kampus 2 tepatnya. Iya. Nah, ambil jurusan apa tuh? Saya ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam. Angkatan ke? Angkatan 2018. Oh, berarti baru 2 tahun kemarin ya? Ya, baru 2 tahun kemarin. Bisa tolong jelasin dulu apa sih perbedaannya UIN 1 dan UIN 2 tuh? Jadi sebetulnya perbedaan antara kampus 1 dengan kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu hanya penempatan fakultasnya saja, penempatan gedung fakultas. Iya. Jadi seluruh gedung fakultas yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu ada 9 fakultas, itu semuanya 8 fakultas ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kampus 1. Nah, untuk kampus 2 diperuntukkan untuk gedung fakultas dan gedung perkuliahan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu. Jadi perbedaannya hanya seperti itu saja. Kenapa bisa dibedakan dari masalah segi tempat? Karena Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu mahasiswanya kurang lebih ada 10.000. Banyak ya. Lebih bahkan. Kalau misalkan digabung di kampus 1 tidak akan muat, maka didirikanlah kampus 2 yang ada di dalamnya mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen atau dan staf kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan plus program pasca sarjana gitu. Terus ada lagi kampusnya selain kampus 1, kampus 2 tuh UIN tuh. Nah, sebetulnya ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kampusnya terdapat 3 kampus. Yang pertama kampus 1 yang ada di Cibiru di Bandung, yang kedua di Jalan Soekarno Hatta, pas banget di samping branding dengan Polda Jabar, Polda Jawa Barat. Yang ketiga ada di Cileunyi, perbatasan Cileunyi Kabupaten Bandung, Cileunyi dengan Jatinangor Sumedang. Kampus 3 itu diperuntukkan untuk asrama hafiz ataupun hufaz dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi yang hafal-hafal Quran diasramakan di sana di kampus 3. Jadi boleh ke sana yang Boleh ke sana, gitu. boleh yang mau mempelajari tentang Al-Qur'an, bahkan yang sudah hafal diasramakan, di karantina agar bisa terus mengembangkan potensi dan bakatnya dalam menghafal Quran. Terus kalau misalnya dari segi pendaftaran apa ada bedanya dari kampus 1 dan kampus 2 nih? Dari segi pendaftaran, untuk daftar ke kampus 1, kampus 2 tidak ada bedanya. Tadi sudah saya jelaskan, kampus 1 dan kampus 2 itu hanya perbedaan masalah penempatan gedung fakultas saja. Untuk cara masuk ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu ada 5 jalur kalau nggak salah ya. Ada jalur SNMPTN, ada SBMPTN, ada UMPTKIN, ada jalur prestasi juga, kemudian ada jalur mandiri juga. Nah, kalau jalur pendaftaran UIN itu dari SMPTN kalau nggak salah ya, ataupun jalur prestasi itu sudah dimulai dari bulan Januari Februari yang lalu. Nah, sekarang ini sedang berjalannya akan diadakannya tes mandiri untuk masuk UIN ya, untuk jalur mandiri seperti itu. Tapi kalau lagi di masa pandemi COVID-19 ini bisa dicek lah langsung di website UIN-nya langsung bagaimana tata cara mandirinya, karena kan saya juga kurang tahu, kalau nggak salah online semua itu sekarang serba online walaupun mandiri. Kan biasanya mandiri kan kalau kita kan tatap muka ya, masuk ujiannya langsung di UIN di gedung itu. Nah, kemudian kalau untuk pendaftaran kampus 1, kampus 2 nggak ada bedanya. Kalau misalkan kita sekarang lulus di fakultas-fakultas yang ada di kampus 1, ya kita di kampus 1 kuliahnya. Kalau kita lulusnya di fakultas tarbiyah, ya kita berarti kuliahnya di kampus 2. Dan kampus 2 itu lebih luas daripada kampus 1. Iya, karena baru juga dibuat dan emang puluhan hektar yang dibelinya, dan yang baru dijadikan tempat perkuliahan itu baru 4 sampai 5 hektar. Jadi masih ada puluhan hektar lagi yang masih jadi sawah. Jadi kalau mau hitung-hitungan luas, setiap kampus UIN itu kampus 2 itu paling luas. Betul, paling luas. Masjid Apung Gede Bage yang sekarang sedang dibangun oleh Ridwan Kamil, itu kita bisa lihat langsung di kampus 2 itu. Apalagi kalau misalkan kita gedung kuliahnya kebagian di lantai 4 atau di lantai 5. Oh, indah pokoknya pemandangan kota Bandung sama Masjid Gede Bage itu kelihatan. Stadion GBLA kelihatan.
Jadi kalau misalnya ini ada yang mau masuk, oh saya pengen masuk UIN nih tapi pengen di kampus 2, berarti harus ngambilnya jurusan tarbiyah Ya, di gitu. Fakultas Fakultas Tarbiyah, Tarbiyah. jurusan-jurusannya tentang kependidikan aja Ya. pokoknya. Kalau pengen masuk yang ke UIN 1 berarti ambil jurusannya di luar Di Fakultas Tarbiyah, di luar Fakultas Tarbiyah seperti itu. seperti itu. Berarti harus ditentukan sendiri pas pendaftaran itu kita mau ngambil jurusan apa, mau ngambil fakultas apa. Ya, Nanti betul. itu tempatnya pasti sudah ditentukan sendiri. Ya, betul. Di UIN 1 atau UIN 2. Ya, jadi ketika kita daftar itu nanti kita diberi 3 pilihan, Saudara Farhan. Dikasih 3 pilihan jurusan dan fakultas. Dari ketiga pilihan itu kita nggak boleh sama fakultas. Contoh, pilihan pertama Fakultas Tarbiyah, jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Iya, Nah, pilihan kedua sama ketiganya nggak boleh Fakultas Tarbiyah lagi, harus yang lain. harus fakultas lain. Seperti itu opsinya. Masalah untuk pemilihan pendaftaran. Jadi nanti kalau misalkan kita nggak lulus di pilihan pertama tuh, kita bisa lulus di pilihan kedua atau pilihan ketiga. 1, 2 nggak lulus, kita bisa terima di pilihan ketiga. Mudah-mudahan diterima. Terus kalau sistem keuangannya juga sama berarti ya? Ya, Per tingkat. per tingkat. Nah, untuk sistem administrasi pendaftaran di UIN itu setiap tes melewati setiap jalur pendaftaran. Kalau saya dulu masuk mandiri itu sekitar nggak lebih dari 300, hanya 250 kalau nggak salah. Bahkan tahun ini pun masih 250 untuk pendaftaran. Nah, kemudian kalau kita membicarakan tentang SPP semesteran atau UKT yang biasa kita sebut, menyesuaikan dengan gaji pokok orang tua. Nanti ketika kita daftar itu, ketika penetapan UKT setiap calon mahasiswa baru, itu kita ditetapkan melewati yang pertama kita harus memfotokan slip gaji pokok orang tua. Kemudian slip PBB rumah, foto harus kita fotokan. Kemudian kita harus fotokan keadaan rumah, depan keadaan rumah. Yang keempat kita harus memfotokan keadaan kamar kita dan keadaan WC kita. Jadi bisa dinilai, oh iya mahasiswa ini mampu untuk membayar UKT sekian karena gaji orang tuanya sekian. Kemudian dia berapa bersaudara. Jadi UIN tuh sampai memikirkan seperti itu. Jadi kalau gaji pokok orang tuanya sekian, kemudian dia mempunyai anggota keluarga sekian, kalau misalkan bayar SPP mahasiswa tersebut sekian, mampu atau tidak. Sampai seperti itu. Jadi emang udah di sistem untuk keadilan ya? Betul, itu ya? betul, untuk keadilan, karena tidak adil, kurang adil sebetulnya kalau misalkan semua mahasiswa diperuntukkan UKT-nya sama. Karena kan setiap mahasiswa kan mempunyai prioritas keuangan yang berbeda kan, ada yang di atas, ada yang tengah, ada yang di bawah, seperti itu. Nah, terus buat jurusan Munsawi sendiri sekarang lagi ngambil jurusan apa? Kalau saya sekarang lagi ngambil di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Jadi saya di kampus 2. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari di semester 1 itu apa aja tuh? Nah, untuk materi mata kuliah yang pertama kali kita kaji itu tentunya kalau melihat dari jurusan saya Manajemen Pendidikan Islam. Berarti kita harus bisa berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar manajemen. Manajemen itu apa, fungsi manajemen itu apa, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang kemanajemenan. Itu menyesuaikan dengan jurusan. Mata kuliah yang pertama berarti masih perkenalan aja Masih gitu ya? perkenalan tentang manajemen gitu. Terus misalnya nih udah keluar nih kita dari kampus, udah lulus S1. Nah, profesi apa aja yang bisa kita ambil nanti? Nah, untuk profesi dari jurusan saya sendiri diperuntukkan yang pertama kita dididik untuk sebagai manajer, sebagai bos. Karena kita dididik di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu satu-satunya jurusan yang tidak menjadi guru profesinya adalah jurusan saya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tapi kita dituntut untuk bisa berprofesi sebagai manajer, sebagai bos, sebagai kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam, sebagai yang mengatur sebagai yang mengatur. Kita dituntut untuk bisa menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi tenaga kependidikan, salah satunya menjadi kepala staf TU ataupun staf TU tersendiri. Jadi kita mempelajari cara bagaimana mengatur sekolah, memanage sekolah, mengatur guru. Guru tuh kita dididik untuk mengatur guru. Jadi kalau lulusan MPI, kalau misalkan ada yang bekerja sebagai guru, ya kurang afdol sebetulnya. Sebetulnya afdol aja, tapi kurang afdol lah ya. Afdolnya harusnya menjadi kepala sekolah, menjadi kepala TU dan lain sebagainya. Pokoknya tentang manajemen aja, manajer seperti itu. Kalau untuk di lembaga pemerintahan itu kita insya Allah bisa memasuki ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kedua kita bisa masuk ke ranah Kementerian Agama, namun sub bidangnya itu masuk ke Dirjen Pendidikan di Kemenagnya, di Kementerian Agamanya.
Itu kan kalau di Kementerian Agama kan ada bidang haji, bidang pendidikan, kan bidang ibadah dan lain sebagainya, kabaan. Nah, kita kalau ke Kemenak daftarnya di Dirjen Pendidikan seperti itu. Jadi tetap aja kalau misalnya udah lulus, kalau kita cuman mengandalkan S1 terus hanya ingin ya nggak mau berjuang lagi, jadinya misalnya mentok-mentok gitu ya, yang paling rendah gitu kepala sekolah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih pingin berusaha lagi, bisa langsung kementerian-kementerian gitu kita bisa masuk ya. Insya Allah. Makanya ketika teman-teman nih yang sekarang sedang kelas 3 SMA, kemudian kelas 3 aliyah ataupun SMK, ketika mempunyai niat besar untuk melanjutkan studinya ke perkuliahan, itu jangan asal-asal masuk ke perkuliahan gitu loh. Jadi memang harus disiapkan dengan matang dan lain sebagainya. Nanti cita-citanya mau jadi apa, yang menyesuaikan dengan jurusannya. Karena sekarang kita mencari pekerjaan itu yang diutamakan adalah menyesuaikan dengan ijazah perkuliahan kita. Kita nggak bisa main-main kalau di zaman sekarang, karena sangat dibutuhkan sekali. Jadi sesuai memang sih yang namanya pekerjaan itu bagaimana kita dalam berusaha. Tapi kalau misalkan kita sedang melanjutkan kuliah, misalkan kalian mau jadi kepala sekolah, tapi kalian ngambil kuliahnya di jurusan psikologi, ya nggak akan bisa jadi kepala sekolah. Jurusannya aja psikologi, nggak tahu cara mengatur. Iya, nggak bisa cara mengatur guru, cara mengatur siswa. Ya kalian cuma bisa jadi guru BK aja, psikolog kan seperti ini. Terus apa ya kepala sekolah? Tapi tetap kalau misalnya ingin lebih ya tetap harus berjuangnya lebih gitu harus berjuangnya lebih, dan hati-hati dalam melangkah. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang lebih baik. Karena kalau memilih mana yang baik dan mana yang buruk udah biasa. Anak TK juga udah bisa. Gitu saudara Farhan. Jadi yang terakhir nih, misalnya ada yang mau masuk nih, apa yang harus diteliti terlebih dahulu tentang UIN nih? Apa yang harus dipersiapkan lebih dahulu nih? Ya, yang pertama yang dipersiapkan adalah mental, keberanian. Yang kedua juga mengkaji pelajaran-pelajaran yang sebelumnya dipelajari ketika di SMA, seperti pelajaran ilmu sosial, kemudian juga IPA, matematik. Karena dalam ujian UIN itu, terutama di ujian mandiri, itu kita diujinya ada sekitar 10 mata pelajaran. Kebahasaan ada, Arab, Inggris ada, kemudian juga ujian tulis CBT ya. Kalau mandiri CBT, computer based test. Jadi kalau ada bahasa nih 2, bahasa Arab, bahasa Inggris. Untuk ujian masuknya itu CBT, pokoknya semuanya komputer. Kemudian ada IPS-nya, ada IPA-nya juga, ada psikologinya juga, ada psikotesnya juga, kemudian ada tentang keagamaan. Lumayan ya. Kalau nggak salah ujian mandiri itu setiap tahunnya ada 100 soal. Ada 100 soal. Setiap satu mata pelajaran 10 soal. Jadi ada 10 mata pelajaran kurang lebih untuk masuk UIN. Jadi emang harus dipersiapkan dari sekarang nih, mumpung masih ada waktu ya. Iya, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu sudah terakreditasi A dimulai dari tahun 2018. Dan jurusan-jurusannya kurang lebih ada 50, kawan Farhan. Jadi sekitar ada 35 kurang lebih jurusan yang terakreditasi A. Makanya UIN-nya universitas sudah terakreditasi A dan sudah menjadi perguruan tinggi negeri favorit di Jawa Barat. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita masuk UIN tapi pengen ngambilnya yang umum, jangan khawatir. Ada, iya betul. Ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik umumnya. Kemudian ada Fakultas Psikologi juga. Makanya bisa disebut sebagai universitas. Akreditasnya juga udah bagus. Betul, akreditasnya sudah bagus, akreditasinya juga sudah A. Jadi sudah menjadi perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan di Kota Bandung. Jadi saingan kita ini kalau di Kota Bandung khususnya bukan lagi universitas-universitas yang biasa, saingannya sudah Unpad, sudah ITB. Nah, seperti itu. Kalau yang negeri, yang swasta ya apalagi. Kalau universitas Islamnya berarti dengan seperti Unisba, Uninus, seperti itu. Itu udah mantap ya. Udah mantap lah pokoknya. Pokoknya ingat, harus serius, harus benar-benar memilih jurusan, jangan sampai salah, jangan sampai main-main. Ingat tujuan, mumpung waktu masih panjang ya di sini, jangan sampai salah. Karena kalau udah salah bisa telat, bisa berhenti di tengah jalan, bisa juga pusing nanti kita pas menghadapi kuliah tersebut. Betul. Yang terakhir, makasih banyak nih, sama-sama. Udah ngasih banyak informasi tentang perkuliahan. Jadi kalian semua bisa ada inilah gambaran-gambaran buat kuliah nanti. Apa aja yang bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kalian mendaftar. Dan yang terakhir, jangan lupa salam Amprang.